Syah, kamu kenapa? Kamu lagi sedih ya? Shalom adik-adik di rumah. Kak Jebri, ada Hana dan Shalom nih. Loh, Shalom kenapa? Kok sedih? Halo Kak, iya aku lagi sedih nih Kak, karena Oma sedang sakit dan belum sembuh. Kamu udah jenguk oma kamu belum? Tidak bisa begitu Hana. Omanya Shalom kan di luar kota dan sekarang lagi pandemik loh adik-adik. Jadi tidak bisa pergi jauh. Nah, Shalom sudah berdoa minta kesembuhan dari Tuhan buat Oma belum? Tapi apakah dengan doa saja bisa sembuh Kak? Iya Shalom, Tuhan bisa menyembuhkan loh. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang yang disembuhkan Tuhan Yesus padahal sudah sakit 38 tahun. Wah, itu siapa Kak? Yuk kita dengarkan ceritanya. Tapi Kak Jebri, kita berdoa dulu adik-adik untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat suara kami, lewat tarian kami, lewat pujian kami. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami dan juga di mana kami beribadah secara online. Bapak yang baik, terima kasih ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan adik-adik. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup pulihkan. Yuk nyanyi sama-sama ya. Jesus is the healer of body weak and frail. Jesus died and rose again, so can will not prevail. Jesus is the healer of heart made by sea. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Sekali lagi katakan, Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so we'll not prevail. Jesus is the healer of hearts made by sea. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of the world. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala yang baik Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia
pernah menginginkan sesuatu dan harus menunggu lama untuk mendapatkannya? Mungkin kamu menginginkan mainan yang baru, atau jam tangan, atau mungkin kamu sedang sakit dan ingin cepat sembuh. Cerita kali ini adalah mengenai seorang laki-laki yang harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan keinginannya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya, ia pergi ke sebuah kolam yang bernama Bethesda. Kolam itu sangat luas dan ada 5 serambinya. Seharusnya tempat ini dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau dan bunga-bunga yang indah. Tetapi tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang sakit dan menderita. Di serambi-serambi kolam itu berbaring sejumlah besar orang sakit, dan Yesus memperhatikan setiap mereka. Yesus melihat ada orang yang buta, tuli, dan juga lumpuh. Ada juga orang yang sakit di bagian perutnya dan kulitnya. Bahkan ada juga yang sakit jiwanya. Yesus melihat mereka semua dan hatinya menjadi iba. Orang-orang ini menunggu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Mereka percaya barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Yesus tahu bahwa mereka berharap kepada hal yang salah, tetapi orang-orang itu tetap menunggu air kolam bergoncang. Ketika air kolam itu bergoncang, semua orang memaksa untuk masuk ke dalam kolam dan tanpa mereka sadari, mereka kadang melukai orang-orang di sekelilingnya. Ketika Yesus melihat apa yang mereka lakukan, Yesus berbelas kasihan dan ingin menyembuhkan mereka. Yesus tahu bahwa pemimpin Yahudi tidak mengizinkannya untuk menyembuhkan orang sakit pada hari itu. Apa kalian tahu kenapa? Karena itu adalah hari Sabat. Para pemimpin Yahudi itu mau menangkap Yesus, tapi mereka tidak bisa melakukan hal itu karena tugas Yesus belum selesai. Yesus tahu nama setiap orang dan penyakit yang mereka derita. Yesus memperhatikan seorang laki-laki yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus mengerti apa yang ia alami dan apa yang menjadi keinginan hatinya. Lalu Yesus bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus tidak meminta orang itu untuk percaya kepadanya. Ia bahkan tidak memberitahukan orang itu siapa dirinya. Yesus berbelas kasihan kepada orang itu dan ingin menyembuhkan sakitnya. Lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu mendengar apa yang Yesus katakan. Ia langsung sembuh dan bangun dari tilamnya. Ia sangat bersukacita. Ia segera mengangkat tilamnya dan mencari Yesus. Tapi Yesus sudah menghilang di antara orang banyak. Ketika ia bertemu lagi dengan Yesus, ia menceritakan kepada orang banyak bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Ketika Yesus menyembuhkan sakitnya, Yesus telah memulihkan hatinya dan membuat orang itu bertobat. Yesus juga bertanya dengan penuh kasih kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Yesus ingin tubuh roh kita dipulihkan. Ia sangat ingin memberkati setiap kita. Maukah engkau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini? Adik-adik, selama bertahun-tahun semua orang sakit berkumpul di dekat kolam Bethesda. Mereka percaya jika permukaan air di kolam itu bergoyang, itu karena malaikat yang menggoyangkan air tersebut. Dan siapa yang masuk pertama kali ke dalam kolam tersebut akan menjadi sembuh, adik-adik. Nah, orang-orang yang sakit di sekitar kolam akan berlomba masuk ke dalam kolam tersebut. Mereka tidak peduli dengan orang lain, adik-adik, karena mereka sendiri ingin sembuh juga. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan melewati kolam Bethesda tersebut. Ia kasihan melihat seorang yang sakit terus-menerus melihat kolam dengan sedih. Tidak ada seorang pun yang mau menolong dia untuk masuk ke dalam kolam.
Nah, sudah 38 tahun orang itu sakit. Orang itu adanya di pinggir kolam tersebut. Dia tidak cepat-cepat masuk ke kolam, Kak. Tubuhnya sudah lemah, Hana, jadi tidak kuat berjalan lagi. Tuhan Yesus menghampiri orang sakit tersebut dan menyembuhkannya, adik-adik. Bagaimana caranya, Kak? Nah, dengan hanya berkata, angkatlah tilammu. Tilam itu apa, Kak? Tilam itu adalah alas tidur untuk dipakai orang sakit tersebut, Hana, untuk duduk di pinggir kolam. Kak, kan dia tidak kuat. Bagaimana cara ia berdiri dan mengangkat alas tidurnya? Mujizat terjadi waktu itu, Hana, ketika orang sakit itu mendengarkan dan taat. Otot-otot di kakinya seketika itu menjadi kuat dan dia bisa berdiri, bahkan bisa melompat, adik-adik. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Iya, Shalom dan Hana, Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan juga bisa menyembuhkan Oma Shalom juga. Shalom tetap berdoa dan percaya ya, biar Tuhan yang menyembuhkan Oma. Iya, Kak, aku mau berdoa buat Oma. Iya, aku juga mau mendoakan Oma kamu supaya Tuhan Yesus sembuhkan ya. Nah, ada mujizat pada saat adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, adik-adik. Jadi adik-adik, Shalom dan Hana, Tuhan sangat memperhatikan apa yang kita alami dan selalu menolong kita, adik-adik. Yuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Kak Jeffrey, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan. Waktunya kita apa? Aktivitas! Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Asturo warna merah dan ungu, gunting, isolasi bening, double tip kecil, pensil, spidol putih, 5 Hansaplast kecil dan 1 Hansaplast besar, benang wol besar. Papi Mami harus membuat bentuk hati. Kita buat bentuk hati di kertas karton Asturo warna ungu dan merah, sehingga jadinya seperti ini. Ukuran yang warna ungu lebih besar daripada yang warna merah, kurang lebih seperti ini ukurannya. Adik-adik, Papi Mami sudah siapkan bahan-bahan untuk kita beraktivitas hari ini. Ayo kita mulai. Adik-adik ambil double tip yang sudah disiapkan Papi Mami. Kita tempelkan di belakang hati yang berwarna merah. Tempelkan double tip di ujung-ujung hatinya. Lalu kita buka. Tempelkan di atas hati yang berwarna ungu. Hati yang warna ungu lebih besar daripada hati yang berwarna merah. Kurang lebih seperti ini jadinya ya. Adik-adik ambil plester yang sudah Papi Mami siapkan. Pertama kita buka plester yang ukuran besar. Kita tempel di tengah-tengah hati secara vertikal seperti ini. Lalu ambil plester yang ukuran kecil. Tempel di atas hati yang berwarna merah. Sekarang tempelnya secara horizontal sehingga membentuk salib. Lalu kita buka lagi plester yang kecil. Tempelkan sudut kiri atas. Tempelkan lagi kanan atas. Bagian kiri bawah. Satu lagi yang terakhir kita tempel di bagian kanan bawah. Kita ambil spidol putih, lalu tulis Jesus. Sebelah kanan tulis Heal. Sekarang kita mau buat tali buat gantungannya adik-adik. Ambil benang wol, kita taruh di belakang. Tempelkan dengan isolasi. Jadi deh aktivitas kita hari ini. Bagus kan? Jangan lupa hasil karya kalian tolong difotokan dan minta Papi Mami kirimkan ke Instagram DNA Kid GB Puri Indah atau ke WhatsApp grup di bawah ini. Sekian aktivitas kita hari ini.
Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, latihlah anak untuk menemani dan memberikan penghiburan kepada anggota keluarga yang sedang dalam persoalan dan yang sedang sedih. Latihlah mereka memberikan kata-kata yang memberikan kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Jelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah cerminan dari karakter Kristus dan berdampak baik untuk anggota keluarga yang sedang sedih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seru banget ya. Kita sudah dengerin firman Tuhan, bahkan kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita rindu memberikan persembahan. Nah, seperti biasa adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi, ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk bantu adik-adik scan QR Code-nya ya. Selamat memberi adik-adik. Yuk kita berdoa persembahan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, bahkan untuk setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang penyembuh, Engkau selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Tuhan, kiranya kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Berkati juga pekerjaan mama dan papa, kiranya Tuhan terus nama-Mu saja yang dimuliakan atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan adalah gembala kita yang baik adik-adik. Yuk sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Know my name and know
Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapa, dan sebentar juga kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami Bapa. Lalu pula juga Bapa, kami rindu berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, terutama buat presiden kami Bapak Jokowi. Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin dia di dalam masa kepemimpinannya. Lalu pula juga kami berdoa buat negara kami yang sedang mengalami musibah COVID-19 ini Bapak. Kiranya Engkau yang menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang terkena, atau setiap siapapun yang terkena Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada dan selalu ada di setiap orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, terlalu juga kami berdoa Bapak buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau yang memberikan berkat-Mu atas setiap mereka Bapa di dalam usaha dan kerja mereka Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Kami menerima berkat Tuhan. Ayo adik-adik semuanya angkat tangannya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di keluarga kita, di tempat bermain kita, dimanapun kita berada, dan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Happy Sunday, God bless you.